Pokemon fosil telah punah dan hanya dapat dihidupkan kembali dengan memanfaatkan DNA yang terkandung dalam fosilnya. Selain beberapa wilayah, setiap wilayah dalam seri game utama memiliki Pokemon fosilnya sendiri dan cara untuk menghidupkannya kembali. Pokemon yang ada jutaan tahun lalu dapat hidup kembali di dunia Pokemon modern, ya tentu saja itu sangat unik, ya kan? Para ilmuwan Pokemon yang telah mempelajari Pokemon yang dibangkitkan ini telah menyimpulkan berapa banyak dari mereka yang telah punah. Banyak fosil Pokemon terinspirasi dari penyebab kepunahan di dunia nyata, seperti perburuan berlebihan, ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan, dan yang paling terkenal ya tentu saja jatuhnya meteor. Dan mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Omanite dan Omastar. Omanite hidup sekitar 2 miliar tahun yang lalu. Fosil-fosil Helix memiliki bekas gigitan Arceus yang menunjukkan bahwa Omanite diburu oleh setidaknya satu predator di lautan. Meskipun memiliki cangkang yang tebal, Pokemon seperti Karakosta dapat dengan mudah melahapnya. Penyebab utama kepunahan Pokemon ini berkaitan erat dengan evolusinya, yaitu Omastar. Cangkang Omastar jauh lebih berat, dan meskipun melindunginya dari banyak predator, cangkangnya juga membuatnya lebih sulit bergerak. Nah, kurangnya mobilitasnya tersebut membuatnya tidak dapat berburu dengan baik. Kabuto dan Kabutops. Kabuto hidup 300 juta tahun yang lalu dan sama sekali tidak mengalami perubahan evolusi. Keengganan untuk beradaptasi ini membawa malapetaka bagi sebagian besar makhluk ini di dunia yang terus berubah. Namun, Kabutops sedang menjalani perubahan-perubahan penting sih, karena mangsanya beradaptasi dengan kehidupan di darat. Kabutops juga harus berubah gitu, menunjukkan perubahan kecil pada insang dan juga kakinya. Namun, ia tidak beradaptasi dengan cukup cepat, yang menyebabkan terjadinya kepunahannya. Aerodactyl. Aerodactyl dikenal sebagai Raja Langit pada zaman prasejarah. Bentuknya yang besar dianggap sebagai penampilan aslinya, dengan makhluk bersayap yang tubuhnya dihiasi batu-batu sekuat berlian. Menurut Rotom-Dex milik Goh, Aerodactyl punah setelah sebuah meteor jatuh ke planet tersebut. Meskipun Aerodactyl sangat kuat, ada hal-hal yang bahkan tak dapat ia tahan gitu kan. Pokemon ini dapat dihidupkan kembali menggunakan DNA yang diekstrak dari sebuah Old Ember. Lileep dan Cradily. Lileep punah selama 100 juta tahun sebelum dihidupkan kembali dari root fosil. Ia ini akan menempel di batu dan menyergap mangsa apapun yang cukup dekat. Bentuk evolusi Lileep yaitu Cradily sedikit lebih lincah ya, tetapi tidak jauh berbeda juga sebenarnya. Ia berburu makanan di atas permukaan laut dan akan memanjangkan lehernya yang panjang serta 8 tentakel di sekitar kepalanya untuk menangkap mangsa. Namun, kaki-kakinya yang pendek bergerak sangat lambat sehingga mustahil untuk menangkap makanan yang dibutuhkannya. Anorith dan Armaldo. Dalam Pokemon The Series Ruby and Sapphire, Profesor Proctor menjelaskan bahwa Anorith dan Armaldo adalah korban isolasi geografis. Wilayah tempat tinggal mereka terpisah dari daratan, memisahkan mereka dari dunia luar. Buah beri yang disukai Armaldo juga semakin langka, membuat Pokemon ini semakin mudah untuk punah. Makhluk berusia 100 juta tahun ini hanya bisa dihidupkan kembali dengan sebuah fosil bernama fosil cakar. Cranidos dan Rampardos. Cranidos adalah Pokemon dengan sundulan kepala yang cukup kuat untuk mematahkan pohon. Sayangnya, ia tidak terlalu pintar. Mematahkan pohon akan memungkinkannya mengambil buah beri, tetapi pohon tersebut tidak akan berbuah lagi. Ia tidak menjadi lebih pintar ketika berevolusi menjadi Rampardos, karena ia merobohkan lebih banyak pohon untuk memburu mangsa. Pemborosan sumber daya yang ceroboh ini tak diragukan lagi menjadi penyebab kepunahannya. Pelatih dapat menghidupkan kembali Cranidos dengan skull fosil, tetapi harus waspada juga ya terhadap sundulannya yang memang mematikan. Shieldon dan Bastiodon. Hanya sedikit Pokemon yang ingin melawan Shieldon karena kulit wajahnya yang tebal. Namun, punggungnya seringkali terbuka. Kelemahan ini masih ada saat ia berevolusi menjadi Bastiodon. Meskipun wajahnya sekeras berlian, pertahanannya bergantung pada serangan frontal. Dengan kepala sebesar itu ya kan, Bastiodon sulit melihat apapun yang ada di baliknya. Selain itu, meskipun umumnya spesies ini damai banget, ia dikenal suka melawan Rampardos sampai mati. Untuk menghidupkannya kembali, seorang pelatih membutuhkan fosil armor. Tirtauga dan Karakosta. Tirtauga akan menyelam lebih dari setengah mil ke dalam laut untuk berburu.
Mereka memang bisa berburu di darat, tetapi kecepatannya yang lambat tidak akan membantunya mengejar sebagian besar mangsa. Dan Tirtoga ini juga terbiasa dengan pola makanan tertentu. Dalam Pokemon The Series Black and White, Tirtoga menolak banyak makanan modern meskipun makanan favoritnya sudah tidak ada lagi di era modern tersebut. Jika sumber makanan utamanya hilang pada zaman prasejarah, kecil kemungkinan Tirtoga akan beradaptasi seiring waktu. Pelatih manapun yang menghidupkan kembali salah satunya perlu mencari alternatif selain makanan favoritnya. Arsene dan Archeops. Arsene adalah burung yang tidak bisa terbang dan berburu serangga serta buah beri dengan melompat dari satu dahan ke dahan lain serta meluncur dari tempat tinggi. Dengan suara kicauannya, ia dapat menumbuhkan tanaman beri. Ketika berevolusi menjadi Archeops, ia bisa terbang, tapi jauh lebih mahir berlari sebenarnya. Ia cukup cerdas untuk berburu dalam kelompok, menggunakan berbagai strategi taktis dan kerjasama tim untuk menumbangkan mangsa. Ya, mengingat kecerdasan dan kemampuan mereka untuk mengakses makanan dengan mudah, Arsene dan Archeops kemungkinan besar musnah akibat meteor seperti predator puncak lainnya pada masa itu. Tyrant dan Tyrantrum. Seperti Aerodactyl, Tyrantrum dianggap sebagai raja zaman prasejarah. Bahkan Tyrant memiliki rahang yang cukup kuat untuk menghancurkan mobil. Berkat posisinya di puncak rantai makanan, baik Tyrant maupun Tyrantrum sangat dimanja gitulah pokoknya. Mengamuk ketika keinginan mereka tidak dipenuhi dan dengan ceroboh menyakiti orang lain saat bermain-main. Tyrantrum bahkan lebih mematikan dari Tyrant karena ia dapat merobek logam seolah-olah merobek kertas gitulah. Karena tidak memiliki predator, kebutuhannya untuk dimanja entah membuatnya tidak cukup makan atau emang ia tersapu oleh meteor yang sama yang memusnahkan Aerodactyl. Amaura dan Aurorus. Amaura dan Aurorus digambarkan sebagai makhluk lembut yang hidup lebih dari 100 juta tahun sebelum Pokemon modern. Amaura dan Aurorus hidup di daerah dingin, yang memungkinkan mereka tetap aman dari predator gitu. Amaura dan Aurorus tidak dapat berkembang biak di iklim yang lebih hangat. Dan bahkan setelah dihidupkan kembali, mereka ya kemungkinan akan punah lagi karena suhu modern yang berubah. Ini berarti kepunahan mereka dapat dikaitkan dengan kelebihan populasi dan perubahan iklim gitu. Fosil Galar. Fosil Pokemon dari wilayah Galar membuktikan bahwa menggabungkan DNA tidak selalu menghasilkan predator terhebat. Mereka tidak hanya terlihat konyol, tapi juga tidak siap hidup di alam liar gitu. Dracozolt menemui ajalnya setelah menghabiskan semua sumber daya makanannya. Dracopis juga memburu mangsanya hingga punah. Arctozolt seluruh tubuhnya terbungkus es. Akhirnya ia bergerak terlalu lambat untuk menangkap mangsa. Dan Arctopis mengalami kesulitan bernapas, menunjukkan bahwa ia mungkin yang paling sial di antara mereka semua. Dan itulah para Pokemon fosil hingga generasi ke-8 dan alasan mereka punah. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.